Aku menjadi jenius berkedip di Akademi Sihir. Bab 32, bagian 2. Berkat waktu yang dihabiskan, tanda-tanda para siswa Stella ditemukan. Ada jejak mereka tinggal di satu tempat untuk waktu yang lama, seolah-olah mereka telah bergerak setelah beristirahat lama. Tidak baik. Semua siswa Stella adalah monster. Dia harus membuat mereka gila tanpa memberi kesempatan untuk beristirahat. Jika aku menemukan mereka kali ini, aku harus mengirim seluruh pasukan kerangka elit. Pasukan kerangka yang menangani para tentara bayaran akan terdesak dalam perebutan kekuasaan untuk sementara waktu, tetapi mengamankan siswa-siswa Stella lebih penting daripada memperluas wilayah. Menemukan bajingan-bajingan ini. Setelah mengejar jejak, dia akhirnya menemukan beberapa siswa Stella yang sedang menuju suatu tempat. Seorang gadis imut dengan rambut hitam legam yang berkibar. Seorang gadis tinggi dan seorang pemuda tampan dengan wajah dingin. Tapi, kenapa hanya 3? Di mana yang lainnya? Saat dia berpikir seperti itu, Indra Behyuk mengeluarkan alarm ke segala arah dan dia secara otomatis mengaktifkan sihir. Pop! Kuk! Sebuah pecahan es tajam terbang dari suatu tempat mencoba menusuk dahi Behyuk, tetapi terhalang oleh perisai tulang yang terbentuk seketika. Astaga, jilah! Meskipun perisai tulang adalah keterampilan sihir kelas 4, perisai itu retak parah. Serangannya begitu kuat hingga datang dari jarak yang sangat jauh sehingga dia tidak bisa mendeteksi lokasi penggunanya. Kekuatan sebesar itu. Dia segera mengalihkan pandangan kerangka ke arah tempat itu. Dan satu-satunya yang terlihat adalah rambut biru muda yang berkibar. Dia melihat salah satu gadis berlari kencang dari lokasinya. Kamu bajingan. Aku tahu kamu akan melewatkannya. Setelah membatalkan pemanggilan beberapa kerangka tersebut dipanggil ulang di tempat gadis itu berdiri. Tidak ada pilihan lain karena jumlah maksimum kerangka yang bisa dia kendalikan saat ini adalah 700. Melihat gadis berambut biru muda ragu-ragu saat menghadapi kerangka, dia hampir saja mengirim lebih banyak kerangka elit ke sana. Gemuruh. Dari langit, sebuah bola api raksasa jatuh menimpa. Ini. Itu mengandung kekuatan destruktif yang tidak mungkin dicapai pada tingkat kelas 3. Behyuk terkejut sejenak oleh serangan itu karena kemiripannya dengan keterampilan keluarga kerajaan Adolphate yang dikatakan berdiri di puncak dunia api dan kekuatan mana yang seperti lautan dari Hongbion. Tetapi dia dengan cepat keluar dari kekagetannya dan mengangkat perisai tulang tinggi-tinggi ke langit. Kuak! Gelombang kejut besar menghantam area tersebut. Sialan! Kamu memang mengincar saat ini. Ini adalah saat yang tepat untuk memperluas wilayah. Saat ini, hanya ada sedikit pasukan yang tersisa di sini, sehingga sulit untuk bertahan ketika diserang. Setidaknya, aku seharusnya membangun pertahanan yang lebih baik. Itu adalah kesalahan meninggalkan pertahanan dengan longgar, mengira musuh masih akan bingung jika bukan karena itu. Bahkan para pengawal yang dikirim untuk menghadapi para siswa didorong mundur. Jika ini terus berlanjut, dia pasti akan mati. Tidak baik. Dia menggigit bibirnya dan berpikir sejenak, tetapi tidak ada pilihan lebih lanjut. Duduk. Behyuk menggigit jarinya, memercikan darah ke tanah, dan menuangkan kekuatan ke dalam matanya. Dia berlutut dan menancapkan tongkatnya ke tanah. Prajurit, datanglah kepadaku. Lalu, 6 kerangka elit yang berada di tempat lain tiba-tiba bangkit di depannya. Karena pemanggilan paksa elit, cedera dalam yang harus dia hadapi sangat parah. Behyuk memberikan perintah dengan susah payah dan memuntahkan darah sementara dia merasa seolah-olah organ dalamnya terpuntir. Hentikan mereka. 2 entitas elit pertama kali menuju Denmark yang tampaknya bertanggung jawab atas salah satu jenderal kerangka. Ini. Hai, mundur sebentar. Kelas elit telah dipanggil. Awalnya peran Denmark dan Ben adalah untuk membuat jenderal kerangka sibuk, tetapi 2 elit lainnya muncul entah dari mana. Ketika mereka muncul, keduanya tidak punya pilihan selain mundur seketika. Oke, mereka tampaknya adalah pemimpin kelompok itu. Behyuk dengan tepat memahami medan perang. Gemuruh. Serangan sihir terbang kemana-mana, tetapi serangan yang cukup kuat untuk menembus perisai tulang tidak lagi mencapai sisinya. Bahkan kerangka elit yang bergabung dalam pertempuran membuat mereka waspada, menghalangi casting siswa-siswa Stella. Karena 5 di sana, 1 di sana, 3 di sana, 2 di sana. Sekarang sudah aman, aku bisa tenang sekarang. Meskipun dia mengirim seluruh pengawalnya untuk menangani mereka masing-masing, meninggalkan dirinya tak terlindungi, tidak ada yang bisa mengancamnya lagi. Aku akan memanfaatkan celah ini dan segera merebut wilayah.
Jika dia memperluas wilayahnya sedikit lagi, kemampuan kerangka akan sangat diperkuat. Jika itu terjadi, wilayah tersebut akan dilahap tanpa masalah dan tubuh para siswa akan terluka. Pasukan kerangka yang sudah menghadapi para tentara bayaran telah dihancurkan. Namun, itu adalah tingkat pasukan yang bisa dipulihkan tanpa masalah di masa depan. Sedikit lagi, sedikit lagi. Pada saat dia memusatkan seluruh energinya untuk mengumpulkan mana sebanyak mungkin dan memperkuat kekuatan wadah mana. Puk! Seperti daun yang jatuh, seseorang mendarat di depannya dengan suara ringan. Bae-hyuk terkejut dan melangkah mundur. Apa? Dari mana kamu datang lagi? Ini tidak mungkin terjadi. Jelas dia tahu lokasi semua siswa Stella. 12 anggota secara total. Bahkan sekarang, bukankah lokasi mereka dengan jelas terlihat melalui penglihatan kerangka? Namun, dia tidak tahu bahwa akan ada lebih dari satu orang. Pemuda berambut dan bermata hitam legam menepuk bahunya dengan sesuatu dan menampilkan senyum yang sangat santai. Itu adalah tengkorak salah satu dari 3 jenderal kerangka yang dia panggil dengan seluruh kekuatannya. Kamu bajingan. Dia bertanya-tanya mengapa jaringan sarafnya mengalami kerusakan. Dan sekarang dia akhirnya menemukan pelakunya. Pemuda itu menjatuhkan jenderal kerangka yang tidak berguna itu ke tanah dan menghancurkan tengkoraknya dengan ayunan pedangnya yang bersinar tanpa warna. Aduh! Ketika jenderal kerangka itu dipanggil kembali, cedera dalam ringan menghancurkan tubuh bagian dalam Bae-hyuk. Jika dia berada di puncak, dia akan segera pulih, tetapi sekarang situasinya tidak baik. Baek Yusol melihat sekelilingnya dengan santai. Seperti yang dia kira, pengawal-pengawal yang melindungi Bae-hyuk ditangani oleh anak-anak lelaki dan perempuan dari Stella, dan perhatiannya berhasil tertarik dan tersebar. Sekarang, hanya ada satu orang yang tersisa di tempat ini, tubuh sang necromancer. Bajingan ini, kenapa dia begitu percaya diri? Bae-hyuk melangkah mundur dan menelan ludah kering. Meskipun benar bahwa tubuh necromancer itu lemah, dia tetaplah penyihir kelas 5. Fakta bahwa dia begitu tenang, bahkan di hadapannya menandakan bahwa dia yakin akan kekuatannya sendiri. Itu hanya bisa diartikan sebagai, tidak peduli seberapa muda kamu, bagaimanapun juga siswa Stella tetaplah siswa Stella. Pada saat itu, pikiran Bae-hyuk penuh dengan ketakutan dan seluruh tubuhnya tegang. Sementara Baek Yusol berkeringat dingin. Tunggu sebentar, ini bukan rencanaku. Dia melihat sekeliling. Menurut rencana semula, Denmark dan Ben akan dengan cepat menangani jenderal kerangka dan seharusnya membantunya. Namun, karena Bae-hyuk memuntahkan darah dan memanggil lebih banyak elit, mereka sekarang fokus pada menahan jenderal kerangka. Itu berarti dia sendirian. Apakah mungkin aku harus bertarung sendirian? Jika seseorang bertanya siapa yang paling lemah di antara 13 siswa Akademi Stella yang berkumpul di sini, Baek Yusol akan mengangkat tangannya tanpa ragu. Membayangkan yang terlemah harus menghadapi bos terkuat sendirian. Aku rasa ini tidak benar, aku bersiap untuk mundur. Bae-hyuk tiba-tiba batuk darah. Batuk! Kuk! Barulah Baek Yusol menyadari kondisi Bae-hyuk. Dengan memaksa memanggil 6 elit, organ dalamnya sudah dalam bahaya. Kalian semua, akan kubunuh kalian semua. Bae-hyuk berbicara dengan mata yang mengerikan, tetapi tidak ada kekuatan di mata yang suram itu. Kurasa, ini layak dicoba.